gimana nyari lebar segini? Aku lihat di belakang sana gede banget. Berada di pusat kota Depok, Jawa Barat, sebuah bangunan lama yang terbengkalai pasti sudah menjadi hal yang lumrah ada di kawasan tersebut. Namun apa jadinya jika area tersebut sudah amat dikenal masyarakat akan kisah kelam di dalamnya. Hingga banyak menimbulkan kisah mistis dan mitos. Serta dikaitkan dengan peristiwa kecelakaan yang sering terjadi dan tak jarang merenggut nyawa. Ya bilangnya emang tempatnya rawan, di sini mah putaran sini, dibilangnya putaran sini rawan. Lalu sampai langsung meninggal di putaran sini pas samping warung saya dulu kan di sini putaran, Bang. Masyarakat setempat menamainya sebagai kosan angker Marni. Pasalnya tanah seluas 3,3 hektar ini dulunya merupakan sebuah kawasan indekos serta beberapa bangunan bekas rumah makan yang sengaja ditinggali tanpa sebab di sekitar tahun 2007 oleh pemiliknya. Tiap malam ada yang nangis, terus ada yang kayaknya minta tolong, terus ya jerit-jerit gitu kayak orang kesakitan ya. Saya juga, tapi nggak ada orangnya gitu. Nanti ada orangnya kayak jalan pikir saya mah yang punya rumah aja ya gitu. Berbagai cerita mistis akan keberadaan sosok tak kasat mata mewarnai bangunan yang sudah hampir 16 tahun terbengkalai ini. Akan tetapi, semua cerita tersebut mengarah kepada satu kisah yang belum dapat dibenarkan keberadaannya tentang peristiwa kelam yang menimpa seorang perempuan yang disinyalir meregang nyawa dengan cara dicekik pada area kosan tersebut. Dan masyarakat setempat menamai perempuan tersebut dengan nama Marni. Sebelum ada ruko ini jadi juga, sebelum ada kos-kosan udah ada kejadian pembunuhan. Di pojok juga ada itu tuh katanya mah. Ada sosok Marni apa katanya mah. Dulu pernah ngekos itu dulu. Lantas, akankah penelusuran kami malam ini mampu menguak siapa sebenarnya sosok Marni tersebut? Ini tempatnya. Oke. Lokasi kali ini bakalan seru banget, Ruth. Ini cukup unik. Kenapa? Karena sekarang kita benar-benar ada di kota Depok. Di tengah kota. Bisa dilihat rame banget. Tapi di jalan raya yang rame ini ada satu tempat yang dimana ini tuh terkenal angker. Saking terkenalnya, Ruth. Saking terkenalnya, di Google Maps itu udah ada namanya, locationnya. Namanya tuh Kos Angker Marni. Nah, banyak berita, bukan berita ya, lebih ke cerita yang simpang siur tentang siapa sih Marni ini. Gimana? Ayo. Langsung aja masuk? Oke. Sebuah pintu gerbang usang serta semak belukar menyambut awal penelusuran kami. Seolah memperlihatkan seberapa terbengkalai tempat ini. Banyak sosok perempuan di sini. Kami pun langsung memasuki bekas bangunan 2 lantai yang terdapat pada area kosan ini. Halo, Demi maaf. mencari petunjuk akan keberadaan sosok Marni. Sosok yang ini memang nggak terlalu agresif. Dia dibilang ramah nggak, cuma cuek masa bodoh. Tempat ini katanya dulu pernah ada bangunan juga sebelum akhirnya tempat ini jadi. Cuma bangunan apa dia nggak tahu namanya. Sosok Marni itu apa? Dia bilang ada banyak perempuan di sini, tapi dia nggak mengerti kenapa nama Marni itu disebut-sebut. Nah, Itu dia yang menarik ya. yang menarik adalah dia penunggu asli di sini, tapi kenapa dia bingung ketika nama Marni disebut? Kayaknya kita harus cari tahu lebih dalam lagi sih, Ruth.
di sini ada makhluk pindahan dari sebuah tempat. Halo, maaf ya. Permisi. Maaf. Nah, dia sedang berdiri di sini. Berdiri, tangannya mengepal di dada kayak gitu. Dia pindah dari sebuah tempat berupa pohon yang besar dari daerah sekitar sini. Tapi dia paham nggak sih dengan orang-orang yang datang dan mencari-cari Marni? Apa dia mungkin kenal sosok Marni itu? Marni, siapa itu Marni? Kamu tahu? Dia bilang nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Dia nggak tahu. Mungkin karena dia baru ya, Iya, baru iya, pindah iya. ke sini masuk Bisa akal. jadi. Satu lagi, mungkin kamu bisa tanya tentang kecelakaan yang ada di depan. Dia tahu nggak sih kalau di depan tuh sering terjadi kecelakaan lalu lintas? Apakah Marni penyebabnya atau mungkin ada sosok lain di sini yang menyebabkan itu dan dia tahu? Dia bilang gini, ini ada beberapa faktor. Yang pertama memang disebabkan karena salah satu makhluk halus ini. Bukan salah satu ya, tapi beberapa. Jadi ceritanya mereka ini ganti-gantian mengganggu. Yang pertama. Yang kedua, penyebabnya karena aura di rumah ini itu bikin orang jadi lalai. Maksudnya? Jadi ada aura jelek di sekitar sini yang bikin orang yang lewat tuh pikirannya jadi blank, nggak fokus dan akhirnya ketabrak. Dia bilang coba cari di atas. Di atas. Karena katanya ada beberapa makhluk yang memang suka nongolin diri ke orang-orang itu di atas. Oh, Ya, makasih ya. terima kasih. Tak mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kami memutuskan untuk naik ke lantai 2 bangunan yang pernah dijadikan rumah makan dan sebuah klinik. Lihat deh, ini di atas plafonnya udah sampai kayak gini. Dan saat lampu flashlight aku nyorot, itu kelihatan banget debu-debunya, Ruth. Oke, kita kemana sekarang? Atau kamu udah melihat sosok apa gitu di sini? Ada sesuatu dari arah sini seperti memanggil kita. Apa? Manggilnya dengan kata-kata apa, Ruth? Dia kayak semacam ada sesuatu mengalir ke sana. Jadi itu kayak semacam ajakan. Ada perempuan yang lagi menangis di sebelah sana. Dia menghadap ke arah kaca, ke arah jalanan. Oke, hati-hati. Oke. Ini ruangannya terlihat seperti kayak ruang praktek klinik dokter gitu ya, Ruth, kalau diperhatikan. Di mana dia? Ya, ada di sini. Dia menghadap ke kaca seperti ini. Bahkan pernah terakhir sebulan kemarin ini di atas lantai sini ada lambaian tangan nih. Saya sampai merinding sendiri. Oke. Kenapa dia menangis, Ruth? Kangen teman-teman. Oh. Berarti dia adalah salah satu penghuni yang di sini yang punya kesan mendalam dengan tempat ini. Dan beberapa teman-temannya pun sudah meninggal. Jadi yang pernah tinggal di sini memang dia sudah pergi entah kemana dan itu udah meninggal juga. Berarti dia salah satu penghuni kos-kosan. Yang sudah meninggal, tapi meninggalnya bukan di tempat ini. Oh. Ketika dia sudah keluar dari tempat ini. Jadi dia main ke sini. Rudy, ini yang tadi dibilang sama sosok perempuan yang ada di bawah, kalau ada yang suka nongolin dirinya,
ke orang-orang yang ada di depan. Rudi, Kepalanya tiba-tiba berputar dan saya kaget. Jangan kayak gitu, kamu seram. Saya mau tanya, biasa aja dong nyeringainya. Dia tiba-tiba menyeringai, giginya tajam keluar. kenapa dia marah? Dia mau nakut-nakutin kita ini ceritanya. Saya mau tanya yang namanya Marni itu siapa sih? Teman kamu? Teman? Nanti dulu. Ini takutnya dia salah paham. Apakah teman yang mana ini? Takutnya yang namanya Marni ada Namanya beberapa. kan banyak ya kan? Bukan. Bukan. Jadi maksud dia itu Marni bukan Marni yang di tempat ini, tapi di tempat rumahnya yang di sana. Oh. Bukan di sini. Setelah dia keluar baru ada teman namanya Marni. Berarti kita skip, dia Iya, bukan Marni. berarti bukan. Oke, Rudi. Tadi kan sosok yang di bawah bilang kalau dia tuh suka menampakkan dirinya ke orang-orang yang ada di depan. Suka ngejailin. Kenapa sih kayak gitu? Bener dia ini yang dimaksud. Kamu salah satu yang suka jailin orang? Betul. Dia adalah salah satu yang suka melambai-lambaikan tangan ke orang. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Bentuknya biasa aja kali. Kenapa Rud dia? Tiba-tiba matanya keluar. Ini iseng nih, Jail nih. Si Jail. Jadi pada lari ke warung saya itu, ada apa Pak? Aduh takut saya nggak berani nginep di sini. Akhirnya pada duduk di warung sampai pagi. Kita nanya baik-baik, coba dijawab ya. Dia bilang memang iya, dia hobi isengin orang. Tapi sampai bikin kecelakaan nggak, Rud? Pernah nggak? Enggak. Nggak. Jadi orang yang dia jailin memang nggak sampai kecelakaan, cuma bingung aja. Tadi si orang tersebut melihat sosok seperti perempuan cantik di sini, tapi pas dicek lagi ternyata ini rumah kosong gitu. Itu kan Iya. kamu. Dia bilang, Bang, ada cewek tuh Bang katanya, cakep. Saya bilang itu rumah kosong. Ah yang bener Bang, terus dia langsung balik lagi. Wah iya, sampai jemput, astagfirullahaladzim. Kita cari spot lagi. Kita tadi coba ke bawah, ke arah kiri sana. Bangunan yang di sebelah kiri. Iya, bangunan yang sebelah kiri. Oke. Penelusuran kami menemukan titik buntu. Seolah mereka yang tak kasat mata, tak mengenal sosok Marni yang kami cari. Ada sosok yang hawanya buruk sekali. Ini sosok jahat. Bentuknya hitam besar. Iya. Laki-laki, dia berjenggot panjang jenggotnya, dan dia perutnya itu sampai bawah. Ada sosok orang gede lah, hitam gede kata ya, pohonan itu dulu. Ada pohonan, gede tinggi situ. Ini sosok ini memang suka mencelakakan orang. Jadi dia ini bikin orang-orang itu kayak lalai. Maksudnya orang-orang yang lalu lintas di depan situ. Betul, orang-orang sekitar lalu sini. lalang di sana Betul. situ. Siapa dia, Rud? Kenapa dia berbuat seperti itu, Rud? Hobi katanya. Hah? Maksudnya hobi? Memang kegemaran dia mencelakakan orang. Oh no. Rudi, siapa dia? Dia dulu pernah tinggal di sini. Dulu sebelum ini ditinggalkan, dia bukan di sini. Dia tinggal di sungai. Dia ada di sini, cuma
Hati-hati, jangan terlalu dekat. Dia ada 2 meter dari saya sana. Di pohon yang ini? Betul. 2 meter dari sini. Tingginya sesana. Ya, betul. Seitu. Sedaun yang paling tinggi itu. Iya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Tadinya dia makan ikan busuk. Sekarang dia juga masih makan yang busuk-busuk, bangkai-bangkai, binatang-binatang sekitar sini. Jadi kalau misalnya ada yang entah itu kadal, entah Tikus itu kucing, mati. tikus, dia suka makan itu. Gimana cara dia mencelakakan manusia? Caranya, naik motor melintas, biasanya naik motor atau mobil gitu. Ini kita misalnya naik motor. Dia akan menghalangi, mengikuti si pengendara, kemudian pas pengendara itu lagi di dekat dia, pikirannya itu kayak ngawang-ngawang, nggak fokus, kebingungan, dan akhirnya lagi dalam kondisi seperti itu tertabraklah pengendara yang lain. Jadi dia memang bikin pikiran seseorang itu jadi kacau. Katanya mah gelap aja katanya mah. Gelap aja. Dia lagi jalan gelap katanya mah. Jatuh gitu katanya mah. Tapi kalau misalnya manusia itu kecelakaan, terus mungkin bahkan sampai ada yang meninggal ya mungkin ya. Terus apa untungnya bagi dia? Dia cuma tertawa, senang. Jadi Buat ini memang hiburan dia gitu. betul. Memang ini murni hiburan. Rudi, kamu mungkin atau kayak aku, mungkin kamu punya solusi nggak, Ruth? Gimana sih caranya agar kita sebagai manusia itu terhindar dari hal-hal yang kayak gitu? Oke. Kita harus banyak-banyak baca doa juga sebelum pergi, dan juga jangan lupa jangan sampai pikiran kosong. Tapi memang beberapa orang yang sensitif itu lebih mudah diganggu sama dia. Oke, berarti buat kalian semua pemirsa yang melewati rumah ini harus hati-hati ya. Tetap baca doa dan pikirannya jangan kosong. Oh iya, Rudi, mungkin dia tahu sosok Marni itu ada di mana. Mungkin dia kenal, bisa ditanya. Saya mau tanya sama kamu tentang sosok bernama Marni. Kamu bisa jelasin ke saya atau tidak? Siapa itu Marni? Dia bilang situ. Maksudnya? Cari aja sendiri di sana mungkin maksudnya. Oh, Kita langsung masuk aja. aja ke dalam. Ya udah. Oke. Kami pun bergegas memasuki sebuah rumah yang berada di belakang kami. Apa benar dulu ini kos-kosan? Tapi kok kayak rumah ya? Setahu aku sih ini kos-kosan, Ruth. Tapi bener deh kata kamu, kayak kontrakan rumah gitu ya? Kayak rumah biasa sih. Iya, kayak rumah biasa. Jadi tadi tim udah ngasih tahu aku, katanya biar kita bisa paham ini tuh rumah apa dan dulunya gimana, mereka sudah menghubungi salah satu orang yang dulu pernah tinggal di sini, Ruth. Oh ya? Iya, di sekitar tahun 2004-an gitu. Katanya sih pernah menghuni di kos-kosan ini. Namanya Ibu Ida. Langsung aja ini ya. Ibu Ida. Panggil Ibu Ida. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Selamat malam Ibu. Salam kenal Ibu Ida, saya Memes dan ini Rudi. Ibu Ida benar dulu pernah menghuni tempat ini? Iya betul. Ini dulunya apa ya, Bu? Dulu di sini kos-kosan, terus sebelah sana juga kos-kosan, tapi untuk yang masih muda-muda ya. Kalau di sebelah sini untuk apa yang udah keluarga gitu. Jadi di sini karena lebar gitu ya. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2004. 2004. Iya, terus saya sampai 2005 di sini. Berarti sekitar 17 tahun, 18 tahun yang lalu ya? Iya. Udah lama sekali ya? Iya. Loh, Iya. Ibu Ida, kita mohon bantuan Ibu untuk Iya. memberikan informasi selama kita penelusuran di rumah ini. iya, boleh.
Oke, Rudi mau masuk duluan? Boleh? Ayo, Oke, kita yuk. masuk. Kami pun diarahkan ke bagian rumah yang sering terdapat kejadian aneh yang dialami para penghuni kontrakan saat masih aktif. Posisinya di mana Bu kosannya? Di sini nih. Kalau Tangan habis sesat. masak, kalau siang ya, Buat- ada duduk di sini nih ada meja nih. Ada meja, ada ruang makan di sini nih. Iya. Di sini ada gitu. Ya, Makan-makan. ngobrol di sini gitu. Berarti Ibu dengar suara-suara tangisan perempuan, terus suara-suara minta tolong, jeritan itu di area sini? Iya, di sebelah sana. Iya, Ini menuju ke kosan. Iya, ke kosan. yang anak-anak muda? Iya, betul. Itu kosan khusus putri atau campur? Putri. Oh, kosan khusus Iya, putri di iya. sana. Iya, iya. Terang, Bu, ini tuh sebenarnya yang punya siapa sih ownernya? Ibu kenal nggak? Ibu Jamila janda dia. Oh, Punya anak 3. sering kesini juga? Kalau ibunya nggak pernah ya gitu. Tapi anaknya aja yang kesini ngambil ya uang kosan gitu ya. Gitu ya Bu ya. Dan ini sekarang udah kayak gini gitu situasi rumahnya udah terbengkalai lama. Gimana sih Bu rasanya ngelihat perubahan dari yang dulu rame, banyak orang di sini terus sekarang jadi kayak gini? Aduh, sekarang tambah gimana ya, saya juga ngelihat cuacanya kayak gini. Apa sih, aduh nggak enak aja, lebih yang pertama saya kontrak gitu. Suasananya lebih ngeri Iya, gitu ya. mm-mm. Ibu kayaknya sudah cukup banyak informasi yang Iya. kita dapatkan dari Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida sudah menyempatkan waktunya ke sini dan mau sharing sama kita semua. Sebentar ya Bu, saya mau coba ngobrol sama Rudi. Rudi, dari tadi kamu diam aja, Rudi. Kenapa? Ada yang kamu pikirin atau Saya merasa seperti ada sesuatu yang melihat kita, mengamati kita dari jauh. kenapa Bu? Bu? Saya merasa seperti ada sesuatu yang melihat kita, mengamati kita dari jauh. Kenapa Bu? Bu? Itu ada. Kenapa? Saya depan dia cewek itu tuh ada yang nangis. Ada yang nangis. Di mana? Itu. Tuh. Ada yang nangis. Di mana? Itu. Tuh. Ada yang nangis. Di mana? Itu. Tuh. Itu. Gak ada orang Ibu. Kasihan banget itu. Itu tolong deh. Gak ada orang Ibu. Ada itu saya lihat. Suasana seketika mencekam saat narasumber kami seolah dituntun oleh sosok perempuan Dia minta misterius. tolong. Minta tolong ya. Iya. Itu tuh. Tuh di pojok itu tuh. Itu tuh. Tuh baju putih. Baju putih Mas tuh. Tuh. Dia, ibu ini seperti ada yang sirap, jadi ada makhluk halus yang Tuh. menarik dia. Rambutnya panjang. Tuh, Iya. itu ngegadain kamu, itu minta tolong. Iya. Minta tolong. Nah, sebentar. Iya. Bentar. Itu. Iya, Bu. Sabar. Rudi, coba bantu netralisir deh. Itu manggil lagi. Manggil. Aduh, saya juga nggak tahu itu Marni apa siapa. Kak, Aduh. Ada yang banyak coba sekali. komunikasi deh. Siapa ya? Tuh, Ibunya benar-benar deg-degan banget nih. Kamu rasain? bikin. Tuh, Ada seorang perempuan dulu memang dia dicekik di sini. Tapi itu terjadi sebelum tempat ini ada. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Marni itu Gimana? Ini biar maksudnya ibunya kan warga sipil. Kan kenapa-napa kita nanya kayak gini tahu. Iya. Makanya abang kan nanya ibunya kan Iya.
kita ke depan aja, jelasin di depan. Nah, maksudnya ini bagus gitu loh. Ini bagus, cuman ibunya dulu nih kita selamatin nih outframe dulu Iya. biar mereka Ya udah, ibunya dibawa ke depan dulu aja, ibunya nanti Oh, kita warga bahas sendiri. sipil nanti kena diinterogasi ya? Iya. takutnya. Oh iya, iya. Iya, udah. Iya, iya. Ya, ibu tenang dulu ibu. Iya. Atau gini aja, bro anterin aja, bro. Iya, ke depan. Bro ambil, udah ada memes sini dulu, biar konklusi aja, mes. Yo. Ayo, Sama tim kita. ya, kasih air ya. Enggak apa-apa ya. Yo, ibu sama saya dulu ya. Maaf ya, ibu ya. Maaf ya. Ya, mana ini bawa sini. Liangan. Ini, mak. Kayak shock. Situasi yang mencekam membuat saya lemas dan sejenak menghentikan penelusuran. Ini ada bentrokan energi antara makhluk itu karena juga kondisi memes yang kurang fit dan juga karena memes shock tadi penuturan ibu itu. Oke, memes bisa lanjut atau mau istirahat dulu? Air putih dikit aja ada nggak? Mungkin memes kita kasih istirahat dulu aja ya. Ya udah istirahat dulu deh memes. Oh, kita kasih istirahat dulu ya. Nggak apa. Baru nanti. Apa? Break bentar. Sedikit. Rudi tadi tuh ibunya, kenapa sih? Akunya langsung shock juga, aku lagi nggak fit. Aku lagi tekanan darah rendah, jadi aku juga kelingan pas ada shock kayak gitu langsung kayak aneh kayak mau hilang. Jadi tadi memang ada sosok, saya tanya ada apa? Kenapa maksudnya tolong-tolong itu apa? Maksudnya teriakan itu apa? Kenapa kamu tarik si ibu itu? Jadi dulu sekali sebelum rumah ini ada, itu memang ada seperti penemuan sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Dan Marni itu bukan nama dia. Jadi di sini sebenarnya nggak ada yang namanya Marni. Saya udah tanya. Ini jadi gini. Sekarang saya paham maksudnya. Gimana Ruth? Coba jelasin. Sebentar, Ngelos. ada yang manggil saya. Oh. Kamu Hai, sebentar. Jangan pergi dulu, saya mau ngomong sama kamu, boleh? Gimana sosoknya Ruth? Ini, di balik tembok ini. Jangan terlalu dekat, karena dia ini penuh amarah. Ada sosok seperti korban dicekik. Tapi dulu sekali, sudah lama sekali. Berarti sebelum kosan ini dibangun, Ruth? Iya, dan dia bilang di sini nggak ada yang namanya Marni. Jadi itu seperti cerita karangan seseorang menyebut-nyebut nama Marni, kemudian diterima temannya, kemudian disebarkan lagi sampai akhirnya terkenal dengan sebutan sosok hantu Marni. Tapi sebenarnya nggak ada yang namanya Marni. Iya, seperti kayak ada orang yang bikin kayak nama samarannya gitu ya, Ruth ya? Asal ngucap nama dan kemudian jadi viral gitu, jadi viral. Oke. Aku paham sekarang konklusinya apa. Jadi Marni ini tuh nama buatan, bukan nama makhluk gaibnya yang sering menghantui di sini ya, Ruth. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ternyata Marni ini udah ada lama, jauh sebelum kos-kosan ini dibangun. Karena banyak orang yang mengaitkan katanya dia itu penghuni kos-kosan. Iya, katanya tadi kan ada dengar-dengar orang-orang katanya ada yang meninggal di sini, ternyata enggak ya. Enggak ada yang meninggal di sini.
Iya, ternyata itu udah jauh dari lama-lama. Oke, paham banget sekarang. Nah, Rudi, sebelum kita keluar, aku mau nanya ke kamu dulu. Mana lokasi yang paling pas untuk uji berani malam ini? Saya rasa di sana, Di di sana? antara kamar Ibu Ida sama dapur itu ada tengah-tengah. Di situ spotnya memang bagus. Yang pertama bagus, yang kedua kita bisa taruh kamera dengan luas, karena di situ kan luas gitu. Jadi kita bisa taruh kamera dengan baik. Oke, berarti di tempat itu ya, antara kamar Bu Ida dan dapur. Udah, kalau gitu sekarang mendingan kita langsung keluar aja, karena semakin kesini hawanya semakin gak enak. Aku juga kayaknya butuh istirahat. Aku langsung ngedrop tadi waktu Bu Ida kayak gitu. Jadi nggak apa ya, kita keluar ya, Ruth? Oke, ayo. Oke, yuk. Ada kiri dikit. Oh, iya. Udah. Oke. Pemirsa, sekarang aku sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Amanda, Amanda. Amanda umurnya berapa? 23 tahun. Dan kamu sudah bekerja? Bekerja tapi freelance. Freelance. Amanda, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Aku suka tantangan sih, Kak. Oh. Kami sudah menyediakan lilin untuk jadi sumber penerangan kamu. Tapi lilin ini akan diletakkan di sebuah tempat dan kamu nggak boleh memindahkannya. Kalau nanti lilinnya mati, kamu bisa menyalakan korek api. Kemudian kami juga sudah sediakan lonceng. Kamu pegang loncengnya. Sebentar. Ini? Ya. Kamu hanya boleh membunyikan lonceng ini kalau kamu menyerah. Nanti kita langsung akan jemput kamu ke sini dari control room. Oke. Rudi. Dan Amanda, di sini ada kami menaruh beberapa kamera di depan kamu. Ada wilayah yang nggak boleh kamu lewatin karena nanti dikhawatirkan kamu nggak terpantau dari kamera, karena kami akan mengawasi kamu dari ruang kontrol. Dikhawatirkan nanti terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di sini kamu akan berdiam diri dan kamu harus mendeskripsikan apa yang kamu rasa, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar ke depan kamera. Jadi nanti jangan diam aja ya. Oke, kalau gitu. Kamu yakin dan udah siap ikutan uji berani malam ini? Yakin banget. Wow. Oke, kalau selamat beruji berani. Papa mengalami kayak ginian. Apa sih? Kirinya jatuh! Kirinya jatuh! Kirinya jatuh! Banget karena Kenapa? kita baru mulai. Yaudah, jemput. Kenapa sih? Kenapa? Baru berapa detik langsung dia nyerah dan tiba-tiba ada kayu yang langsung jatuh di kirinya dia, kita nggak tahu apa. Kita langsung jemput dia sekarang. Iya, sabar. Kita datang, sabar. Allahu Akbar. Wow, iya, kita datang. Oh my God. Kita baru mulai. Sumpah. Kenapa? Ini parah banget sih. Kita baru mulai tiba-tiba ini jatuh sendiri. Power situ. Kuat banget di situ ya. Kenapa? Baru Kenapa? Cerita kenapa? di sini sih. Kalau aku rasa ya, Kak. Ada yang mantau gitu loh. Terus benar-benar panas di sini. Aku takutnya dia tuh kayak mau dirasukin gitu loh, Ruth. Mirip tadi kejadian Ibu Ida Iya. ya.
Mirip kejadian Ibu Ida yang tadi. Makanya kan aku langsung lonceng kan, Iya. kenceng banget. Baru nih mereka rusuh ngerjain. Tadi apa adegan, aja? dia nggak suka apa Soalnya kan gitu. tadi kan kita lari jalan ke sini. Tadi apa aja? Kita cuma lihat ini tiba-tiba runtuh, Bener, dia jatuh. kayak pengen lempar aku pemikiran aku ya. Hmm. Ini bener-bener di apa sih berantakin gitu loh, dia kayak nggak suka sama aku sih. Dia Kayak- acak-acak ya. Iya, sampai dia kayaknya Diacak-acak. bikin aku nggak betah gimana caranya dia rusuk-rusuk terus mental kemana-mana yang ininya nih. Wow, padahal Terus ini bangunan. baru mulai loh. Aku juga takut dia kenapa-napa sih Ruth, jadi mendingan kita bawa dia ke depan, kita bawa dia ke tempat yang lebih aman supaya kamu bisa menenangkan diri. Udah, langsung aja kita ke depan yuk. Ya, ayo. Halo, namanya siapa? Puspa, Kak. Puspa. Puspa Iya. umurnya berapa? 20 tahun. Masih muda ya. Kamu pelajar atau sudah bekerja? Freelance. Freelance. Iya. Puspa, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Aku mau uji keberanian aku, Kak. Tapi apakah kamu artinya orangnya penakut? Iya. 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 Karena aku dari tadi nganterin kamu, pegang tangan kamu, belum apa-apa aja udah deg-degan Garut. Udah Iya, nervous banget. Bener. Oke. Puspa, Iya. di sini kamu akan berdiam diri, tapi kamu harus mendeskripsikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan ke kamera yang ada di depan kamu. Siap. Kami sudah siapkan lilin untuk menjadi sumber penerangan kamu, dan di situ juga udah disiapkan korek api kalau nanti lilinnya mati. Siap. Selain itu juga, ini pegang, ada lonceng yang bisa kamu bunyikan kalau kamu menyerah. Siap, Kak. Nanti kita langsung jemput kamu dari control room. Iya, siap. Di depan kamu ada beberapa kamera yang sudah kami letakkan. Diharapkan kamu jangan keluar dari wilayah kamera karena kamu akan kami pantau dari ruang kontrol. Dikhawatirkan nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Siap, Kak. Ya bolehlah jalan sedikit, 2 langkah ke kanan kiri, depan belakang masih aman, tapi jangan jauh-jauh ya jalannya. Siap. Sudah siap Puspa? Siap. Yakin Puspa? Yakin. Oke kalau gitu, selamat beruji berani. Rudy, kita bisa mulai. Yuk. Kaget langsung muka dia. Kaget dia. Bingung dia sekarang. Panik langsung. Kerasa banget dari tadi dia aja udah ngedrop. Puspa. Nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak ada yang merhatiin dari belakang. Oke. Ada toke. Tahu nggak sih Ruth, mitosnya kalau toke berbunyi itu berarti ada makhluk gaib di sekitar itu. Emang iya ya Ruth? Ya, Itu sebenarnya sebelah cuma kanan mitos. kan Toke itu dia terbuka berkomunikasi nih. sebenarnya, nggak ada hubungannya dengan Tapi makhluk halus. hawanya hawa-hawa. Oke, ada benda jatuh lagi di depan aku. Kayaknya tikus deh. Dia berusaha Atau positive kucing. thinking. Bisa jadi. Entah kenapa aku ngerasa
kayak ada gitu di bagian sini. Setuju. 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 Kayak ada yang ngetok. Kayak ada yang ngetok, sumpah. Ngetok apa? Kaca jendela. Di ini nih, di depan aku sekarang. 2 kali sih ketokannya. Tok, tok. Aku merasa kayak diawasin di semuanya ya. Kayak ada yang jalan di depan aku. Kayak bunyi gitu loh, kayak jalan gitu. Tuh. Oke. Apa itu tadi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa sih itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa sih itu? Kalau yang tadi yang kedua itu serangga, tapi yang pertama itu apa ya? Iya. Itu apa tadi? Oke, kayak suara nangis. Ih, makin jelas, ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak, aku nggak ganggu beneran. Enggak, beneran aku nggak ganggu. Kecil banget suaranya, tapi lumayan jelas. Oke, suaranya pindah ke kiri. Kayak makin dekat suaranya. Suara nangis gitu. Astagfirullahaladzim. Suaranya makin kencang. Astagfirullahaladzim gitu. Sumpah. Astagfirullahaladzim. 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 Kayu jatuh di bagian kiri. Ya. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum. Oke. 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 Enggak, aku nggak ganggu beneran. Ada yang mukul tembok. Kenceng banget lumayan. Bagian sisi kiri aku. Oke, kayak ada orang di bagian dalam ruangan sini. Oke. 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 Jemput, ayo. Jemput. Iya. Aku, ayo. Yes, Puspa. Tahan. Sabar. Kita datang, Puspa. Bau ini. Lihat lampu kita. Sabar, Puspa, kita datang. Iya, Puspa, sabar, kita datang. Puspa. Nah, kamu lihat apa? Nih, aku kasih penerangan lihat nih. Tenang diri dulu. Nih, biar Rudi netralisir kamu dulu. Sampai nangis, Puspa ya. Puspa, luar biasa loh kamu malam ini. Kamu buktikan kalau kamu cukup berani. Sekarang bisa tolong jelasin ke kita apa yang tadi kamu rasain, kamu lihat, dan kamu dengar. Tadi lebih banyak ke suara nangis. Dari arah mana? Arah sini. Sini, kanan ini? Iya, sama bagian depan sini. Ya. Nah, terus tadi ada bunyi tokek juga. Tadi sempat ada bunyi tokek. Terus yang bikin aku nggak kuat itu kayak ada orang di dalam sini, Kak. Sini? Iya. Dalam sini? Iya. Kamar ini? Iya, ada yang jalan, terus ada yang ngetok tembok kenceng banget tadi. Terus pas udah aku loncengin bunyi, itu jendela kebuka, kebanting.
Oh iya? Iya, Di jela ini? iya. Oh iya, soalnya kan waktu kita jemput kamu kita jadi nggak bisa mantau, nanti kita cek ya di kamera kayak gimana. Tadi kita juga sempat lihat ini tuh kayunya tuh jatuh sendiri. Iya, Kayu bener. yang di sini ya? Iya. Ya, aku pikir tikus, cuman pas aku lihat lagi nggak Di ada. control room kita nggak lihat ada hewan lawan. Malam hari ini kita sudah melakukan penelusuran dan kita juga sudah ada 2 sahabat uji berani yang membuktikan kalau memang tempat ini tuh angker, tempat ini tuh mencekam. Bahkan 2 sahabat uji berani kita malam ini itu nggak kuat, nggak bisa lama-lama berdiam diri di sini karena energinya luar biasa. Kalau gitu pemirsa ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam dan yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.